Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Denny Agung Santoso, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah penelitian pendidikan, serta teman-teman dari kelas 6E yang saya banggakan. Sebelum kami memulai presentasi, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Ada pepatah yang mengatakan, kalau tak kenal maka tak sayang. Maka berikut anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Naila Syakiratu Rizkiah, NIM 2019-33190. Lalu selanjutnya ada Nuzulul Laili, NIM 2019-33191. Yang ketiga ada Farizia Sauqi Mahmada, NIM 2019-33214. Selanjutnya Sofia FH, NIM 2019-33223. Lalu yang terakhir ada Binasiah, NIM 2019-33226. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait dengan penelitian desain. Baik, langsung saja kita ke materinya. Pengertian penelitian desain atau Design Based Research. Penelitian desain adalah penelitian yang berfokus pada masalah penting yang belum terselesaikan dengan cara yang unik dan inovatif, atau berfokus pada masalah yang sudah terselesaikan tetapi dengan menghadirkan cara yang lebih efisien dan efektif. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nuzulul Laili. B. Macam-macam karakteristik penelitian desain. Menurut Acker, Gravemeyer, MC Kenney, dan Nieven, penelitian desain dapat dikarakteristikan menjadi 5. Yang pertama, intervensionis, yaitu penelitian mengarah pada suatu intervensi pada desain dalam dunia nyata. Yang kedua, iteratif, yaitu penelitian memasukkan suatu pendekatan siklik pada desain, evaluasi, dan revisi. Yang ketiga, berorientasi pada proses, yaitu suatu model penelitian yang menghindari pengukuran masukan dan keluaran, fokus pada pemahaman dan memperbaiki intervensi. Yang keempat, berorientasi pada kegunaan, yaitu manfaat dari desain diukur dengan melihat kepraktisan desain bagi pengguna dalam kenyataan. Yang kelima, berorientasi pada teori, yaitu desain dibuat berdasarkan teori-teori yang sudah ada, dan pengujian lapangan dari desain memberi kontribusi pada pembangunan teori. C. Fase penelitian desain. Menurut Gravemeyer dan Job, ada 3 fase dalam penelitian desain, yaitu yang pertama ada fase persiapan uji coba desain. Menurut Gravemeyer dan Job, persiapan untuk uji coba desain dimulai dengan mengklarifikasi tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh siswa setelah mereka belajar matematika. Setelah selesai menetapkan tujuan yang akan dicapai siswa, peneliti kemudian harus menentukan titik-titik awal pembelajaran atau starting points. Sesudah tujuan yang akan dicapai siswa dan titik-titik awal pembelajaran selesai diformulasikan, maka tugas selanjutnya dari peneliti adalah memformulasikan dugaan teori pembelajaran lokal dari desain yang akan diuji cobakan. Untuk mampu mengembangkan suatu dugaan teori pembelajaran lokal, peneliti harus mempertimbangkan titik awal atau starting points pembelajaran. Nah, teori pembelajaran lokal ini berisi tentang dugaan bagaimana proses pembelajaran akan terjadi, dugaan aktivitas pembelajaran yang produktif, budaya kelas yang diimpikan, dugaan bagaimana guru dapat berperan secara proaktif dalam pembelajaran, dan dugaan bagaimana siswa berpikir dalam proses pembelajaran tersebut. Ini akan dibacakan oleh Mbak Made. Fase kedua, uji coba desain. Tujuan dari uji coba desain adalah menguji dan meningkatkan dugaan teori pembelajaran lokal yang sudah dikembangkan pada fase pertama, serta mengembangkan bagaimana desain tersebut bekerja. Menurut Gravemeyer and Cobb dalam Acker, Gravemeyer, MC Kenney, dan Nieven 2006, jantung dari penelitian pengembangan terletak pada proses siklik dari proses pembuatan,
atau pembuatan ulang desain, dan menguji aktivitas pembelajaran dan aspek-aspek lain yang ada dalam desain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Via. Fase ketiga, analisis retrospektif. Tujuan dari analisis retrospektif tergantung pada tujuan secara teori penelitian pengembangan dilakukan. Lebih lanjut diutarakan bahwa salah satu dari tujuan utama diadakan analisis retrospektif adalah untuk mengembangkan teori pembelajaran lokal atau local instruction theory. Lalu untuk materi terakhir akan dibacakan oleh Mbak Benasia. Kriteria kualitas produk penelitian desain. Menurut PLOP 2001 ada 3 kriteria kualitas produk yang dihasilkan dari suatu penelitian pengembangan, yaitu 1. Validasi. Menurut PLOP 2001 ada 2 macam validasi yang perlu dipenuhi suatu produk yang dihasilkan dari penelitian pengembangan untuk dikatakan valid, yaitu validitas isi dan validitas konstruksi. Menurut PLOP 2001, suatu produk dikatakan memenuhi validitas konstruksi jika semua komponen dalam suatu intervensi terkoneksi secara baik satu sama lain. 2. Kepergunaan. 3. Efisien. Menurut PLOP 2001 ada 2 kriteria kualitas proses yang dihasilkan dari suatu penelitian pengembangan, yaitu 1. Pendekatan yang sistematis, artinya ada suatu proses siklis dan analisis, pengembangan desain, evaluasi, dan revisi dalam implementasi oleh PLOP disebut konsistensi internal. 2. Pendekatan relasional, mengarah pada persetujuan kegunaan produk di antara penggunaan produk, atau dengan kata lain kegunaan produk sering diuji oleh penggunaan oleh PLOP disebut konsistensi eksternal. Simpulan, penelitian desain adalah penelitian yang berfokus pada masalah penting yang belum terselesaikan dengan cara unik dan inovatif, yaitu berfokus pada masalah yang sudah selesaikan tetapi dengan menghadirkan cara yang lebih efisien dan efektif. Macam-macam karakteristik penilaian desain, yaitu intervensionis, iteratif, berorientasi pada proses, berorientasi pada kegunaan, dan berorientasi pada teori. Terdapat 3 fase dalam penelitian desain. Yang pertama, fase persiapan uji coba desain. Yang kedua, fase uji coba desain. Dan yang ketiga, fase analisis retrospektif. Adapun kriteria kualitas produk dalam penelitian desain yaitu valid, kebergunaan, dan efisiensi. Baik, itulah sedikit pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.